Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Selamat datang buat kalian yang baru gabung, semoga menyukai cerita karangan saya. Dan jika tak mau ketinggalan dengan kelanjutannya, langsung saja klik tombol subscribe di bawah. Seperti biasa, saya akan membawakan kelanjutan dari cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Mama Ranti datang bersama dua orang yang belum nada kenal. Satu wanita tua sekitar umur 60 tahunan digandeng oleh perempuan berparas cantik nan modis. Ranti memanggil wanita tua itu dengan sebutan Mama. Nada bergegas menghampiri mereka bertiga, bersalaman sembari mengenalkan diri. Wanita tua berkalung salib itu memperhatikan gadis di hadapannya dari kepala sampai ujung kaki. Nada baru menyadari jika ia belum sempat melepas mukena. Mungkin itu yang membuat si nenek menatapnya tak nyaman. Silvi, panggil saja Sisil. Gadis yang memiliki tubuh bak model menyebutkan nama sembari menerima uluran tangan Nada. Silakan duduk. Nada mempersilahkan. Namun wanita tua itu bergeming. Beliau berjalan mendekati bangsal Arkan, diikuti oleh Sisil, sedang Mama Ranti lebih dulu berada di sana. Nak, ada Oma sama Sisil, Ranti berbisik. Arkan menanggapinya dengan wajah datar. Nampak rasa ketidaksukaan atas kehadiran neneknya itu. Arkan memiliki alasan kenapa tak menyukai kehadiran Oma. Namun, dia berusaha bersikap biasa. Gimana keadaanmu? Tanya Oma. Sudah lebih baik, Oma. Arkan mengangkat tangan kirinya, berniat menyalami sang nenek, namun tak tahu di mana letak tepatnya sang nenek, membuat tangan Arkan menggantung di udara. Melihat kesulitan Arkan, lantas Ranti membantu mengarahkan tangan putranya. Sang nenek hanya menempelkan telapak tangan sebentar, lalu segera ditariknya, seolah tak mau berlama-lama bersentuhan dengan cucunya sendiri. Syukurlah. Aku harap semoga kamu bisa segera pulang. Tabungan cucuku bisa cepat habis kalau terus digunakan untuk bayari ruangan mewah ini. Nenek menghindar pandangan, menatap satu persatu benda yang ada di ruangan. Dari dulu sampai sekarang tetap aja nyusahin, tambahnya sembari memalingkan wajah. Sontak hal itu membuat Ranti dan Nada yang sibuk merapikan mukena tersentak. Terpaksa menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia mulai mengkhawatirkan sang suami. Ma, pekik Ranti. Dia menempelkan jari telunjuk di depan mulut, meminta ibunya agar tak melanjutkan kalimatnya. Loh, kenapa? Salah Mama di mana? Ranti kebingungan bagaimana cara menjelaskan pada sang ibu, juga putranya. Cepat atau lambat, Arkan pasti meminta penjelasan atas ucapan omanya tersebut. Ma, apa maksudnya? Baru saja dibatin oleh sang ibu, Arkan melontarkan pertanyaan itu. Nggak usah didengerin, Oma hanya asal bicara, balas Ranti sekenanya. Buru-buru Ranti menarik mamanya keluar, agak menjauh dari kamar inap agar tak terdengar oleh yang lain. Duduk di bangku panjang, Ranti kesulitan merangkai kalimat agar tak menyinggung perasaan ibunya. Tetapi juga tak mau sang mama terus mengatakan hal buruk yang membuat perasaan putranya terluka. Wanita yang memakai rok span di bawah lutut itu menggaruk kepala karena frustasi, lalu duduk bersimpuh di hadapan sang mama seraya menatap penuh harap. Namun sang ibu malah memalingkan wajah sembari melipat kedua tangan di atas dada. Kenapa? Mau membela anak haram itu lagi? Ma, harus berapa kali Ranti katakan, jangan sebut Arkan seperti itu. Dia juga cucu Mama, darah daging Ranti. Mantan cucu, Oma memperjelas. Mama tidak punya keturunan yang tidak mau mengikuti keyakinan leluhur. Ranti mengembuskan nafas kasar, tak tahu lagi bagaimana caranya meyakinkan ibunya. Memang, sejak Ranti pacaran dengan Satria, mamanya tak pernah setuju. Alasannya sudah bisa diterka. Ia memutuskan hubungan serta mengirim undangan pernikahan Ranti dan Cherry ke rumah orang tua Satria juga si Oma. Dia tidak mau kalau putrinya sampai pindah keyakinan. Berbeda dengan papa Ranti yang bersifat netral dan lebih mementingkan kebahagiaan anak-anaknya. Namun, karena sikap keras kepala si istri, papa pun tak bisa berbuat banyak. Dari kecil, Arkan selalu mendapatkan perlakuan diskriminasi dari neneknya sebab mengalir darah Satria. Tetapi meski begitu, masih diakui cucu.
Kebenciannya memuncak saat Arkan menjadi mualaf. Oma menganggap cucu pertamanya itu telah mati. Kata kasar dan hardikan sering kali Arkan dengar dari mulut sang nenek. Ranti memegang kedua tangan ibunya, masih dalam posisi bersimpuh. Untuk kali ini saja, Ma, Ranti mohon, jangan lukai perasaan Arkan. Dia sudah sangat menderita. Ranti memohon, matanya berkaca-kaca. Sudah sepantasnya dia mendapatkan itu. Oma menyaut sinis. Dia masih enggan memandang putrinya. Ibu mana yang tega melihat anaknya direndahkan dan diperlakukan kasar oleh orang lain? Sekalipun neneknya sendiri yang melakukan itu, Ranti sadar dia tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi Arkan dan tak bisa memberikan kasih sayang penuh padanya. Sebab itu Ranti memutuskan untuk mengirimnya ke Bandung. Terlahir yatim, tidak disukai banyak orang, ditinggal mati neneknya, dan sekarang Tuhan juga mencabut penglihatannya. Apa tega Ranti membiarkan perasaannya dihancurkan orang lain? Ranti tidak sekejam itu. Dia masih memiliki hati nurani. Ranti harap Papa ada di sini. Lagian tujuan Mama datang jauh-jauh dari Surabaya ke sini bukan untuk melihat anak haram itu. Oma beranjak meninggalkan putrinya yang masih termangu di sana. Ranti sendiri tak heran jika ibunya berkata seperti itu. Malah aneh rasanya kalau sang ibu mengatakan ingin melihat Arkan. Dalam waktu yang bersamaan di dalam ruangan, Arkan lantas menanyakan kejelasan soal pernyataan sang nenek beberapa saat lalu pada Nada. Sama seperti Ranti, Nada menolak memberitahu. Udahlah, kasih tahu aja, tinggal bilang Saka yang bayar. Susah amat ngomongnya. Gadis berambut pirang yang duduk di sofa nyeletuk begitu saja tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Nada ingin mencegah, tetapi sudah terlanjur tahu. Memarahinya pun percuma. Benar Nat yang dikatakan Sisil. Akhirnya, karena terpojok, Nada memberitahu yang sebenarnya, serta alasan kenapa tak memberitahunya sejak awal. Tak ada respon berlebihan dari Arkan, namun dia mendadak diam 1000 bahasa. Sil, ayo pergi dari sini, seru Oma. Di bibir pintu, Oma melirik sinis Nada. Entah apa yang ada di pikirannya. Dipandangi seperti itu tentunya membuat Nada tak nyaman. Lantas ia menundukkan kepala. Namamu Nada kan? Entah dari mana Oma tahu nama Nada. Iya Oma, ikut denganku. Tapi Oma, Mas Arkan gak ada yang jagain. Nada menolak halus. Ada ibunya, biarkan saja dia yang menjaga. Nada menatap ibu mertuanya yang berada di belakang Oma, meminta persetujuan. Dengan mata sembab, Ranti mengedipkan mata diikuti anggukan. Mas, pergilah. Dia hanya membenciku, bukan dirimu. Arkan seolah tahu kalau istrinya ingin meminta izin, mengatakan secara terang-terangan tak peduli jika yang bersangkutan tersinggung. Di tempat gym yang berada satu gedung dengan apartemen, seorang pria bertelanjang dada sedang melakukan kebugaran. Aktivitasnya terhenti saat mendapatkan notifikasi di ponselnya. Sisil, sepupunya, men-tag dia dan Tania dengan caption bareng Oma tersayang. Sekalian menyegarkan tenggorokan yang mulai kering, Saka duduk setengah melipat ke atas kedua kakinya sambil melihat foto yang diupload oleh sepupunya. Seketika Saka terbatuk-batuk sebab air yang harusnya masuk ke dalam kerongkongan malah masuk ke dalam trakea, menyebabkan air tersebut keluar lagi dari hidung. Matanya membulat saat membaca lokasi foto. Di Jakarta. Saka terbata membaca lokasi tersebut. Saka berniat menelpon Sisil, namun ibunya lebih dulu menelponnya. Dalam percakapan singkat itu, Ranti menyuruh Saka untuk mengikuti kemana Oma dan Sisil pergi. Saka bukan pengawal, Ma. Biar saja mereka jalan-jalan sendiri. Lagian Saka sibuk. Saka hendak menekan tombol merah, namun ibunya buru-buru menyebut nama Nada, mengatakan kalau Nada juga ikut dengan mereka. Ranti mengkhawatirkan Nada. Gak ada urusan sama Saka, Mah. Dia juga bukan siapa-siapa Saka. Jangan bicara seperti itu, Nak. Dia kakak iparmu. Siapa lagi yang bisa melindunginya saat kakakmu sakit seperti ini? Mama mohon sekali. Suara Ranti memelas. Maaf, Mah, Saka sibuk. Saka memutuskan telepon secara sepihak tanpa mau mendengar dulu penjelasan ibunya. Satu pesan masuk dari sang mama. Nada lagi hamil. Mama khawatir dengan kondisinya. Kalau urusanmu sudah selesai, tolong segera menyusulnya ya.
Buru-buru Saka memakai kaos putihnya, berjalan cepat turun ke basement, lalu menghidupkan mesin mobil, siap membelah jalanan dengan kecepatan penuh. Entah sejak kapan dia mulai peduli dengan nada, apalagi jika menyangkut dengan bayinya. Saka baru menyadari kalau kedatangan Oma ke sini pasti bukan tanpa alasan. Saka paham betul bagaimana karakter neneknya itu. Jika tidak ada hal penting, tak mungkin mau jauh-jauh datang ke Jakarta. Apalagi sekarang dia mengajak Nada. Saka menyangka Ron pasti membocorkan masalahnya dengan Nada pada Sisil. Ya, mereka menjalin hubungan jarak jauh selama kurang lebih 1 tahun. Dan kabar itu pasti sudah sampai di telinga nenek. Cara Sisil sedari kecil memang tinggal bersama nenek, jadi mustahil jika Sisil tak memberitahunya. Saka takut neneknya melakukan hal buruk pada bayinya, sama seperti yang dilakukan nenek pada Ranti saat masih mengandung Arkan. Sang nenek sendiri yang memberitahu Saka. Saka tak mau membuang waktu, dia menghubungi Sisil lalu memintanya mengirim lokasi. Saka bukan tipe orang yang mencampuri urusan orang lain. Sekalipun Ron telah tidur dengan kekasihnya, Saka tak berniat ingin memberitahu kelakuan bejat Ron pada sepupunya. Biar saja, suatu saat sepupunya itu juga bakal tahu sendiri. Namun, karena Ron sudah melewati batas, Saka tak bisa tinggal diam. Di sebuah restoran Chinese food yang terdapat banyak lampion menggantung di atap, sebelum memesan makanan, Oma menyuruh waiters membersihkan meja sampai tak ada debu menempel di sana. Bukan hanya itu, Oma juga menyuruh waiters memindahkan vas karena menurut beliau, bunga tersebut berdebu. Dan hal-hal sepele lain seperti debu di jendela pun tak luput dari pantauannya. Sudah bersih, Oma? Ada yang bisa saya bantu lagi? Tanya waiters memastikan. Sudah, sana pergi. Cepat siapkan makanannya, perintah Oma. Baik, mohon tunggu sebentar, sahut waiters. Oma kembali menghujam Nada dengan tatapan tak nyaman. Jantung Nada mulai berdegup. Nada menatap ke bawah, tak berani menatap langsung wajah Oma. Sudah berapa bulan? Tanya Oma dengan nada sinis. Kenapa, Oma? Nada mengangkat wajah, memastikan agar ia tak salah mendengar. Sementara gadis di sebelahnya asyik memainkan gawai, tak memedulikan apa yang terjadi di sekitar. Aku tahu bayi itu bukan anak Arkan. Nada tersentak mendengar kalimat itu. Dari mana Oma tahu? Apa yang sebenarnya Oma inginkan dari Nada? Kalau bukan bayi Mas Arkan, lalu bayi siapa, Oma? Mas Arkan kan suami Nada. Nada coba mengelak. Pinter juga kamu ya. Hah, Oma berdecak sinis. Kalau kalian merasa gak mampu buat merawat itu bayi, mending gugurin aja, mumpung usianya masih kecil. Tapi kalau maksa mau besarin, ya terserah kalian. Yang penting jangan pernah mengusik kehidupan cucuku. Jangan minta tanggung jawab darinya. Oma, bagi seorang pria dari bibir pintu restoran. Napasnya tersengal-sengal. Nada berdiri, kursi terdorong hingga terdengar suara decitan. Matanya berkaca-kaca. Maaf, Oma, saya gak akan ngemis tanggung jawab dari dia. Nada melirik Saka yang masih mematung di sana, lalu kembali menatap si nenek. Saya akan tetap mempertahankan bayi ini, meski tanpa ayah sekalipun. Air matanya luruh, bibirnya bergetar. Permisi, Nada beranjak tanpa persetujuan Oma. Berpapasan dengan Saka di bibir pintu, Nada meliriknya penuh kebencian. Nada menganggap pasti Sakalah yang memberitahu omanya. Saka mendatangi Oma mencari tahu penyebab gadis itu menangis. Namun tak ia dapatkan informasi apapun. Terpaksa menarik Sisil keluar, menggali informasi darinya. Sebab gadis itu sangat mudah dirayu. Apa yang dikatakan Oma ke wanita itu? Saka menyorot tajam mata Sisil. Namun gadis itu malah cuek, malah memainkan kuku. Tak ambil pusing dengan pertanyaan Saka. Sil, lo dengerin gue gak sih? Dengar, balasnya singkat. Terus, kenapa gak lo jawab? Tiket pesawat gak gratis kah? Makanan di restoran ini juga mahal. Gue ngeluarin banyak biaya buat datang ke sini. Saka paham kemana arah pembicaraan Sisil. Sepupunya itu memang terkenal matre. Cuma Saka gak habis pikir kenapa dia bisa pacaran sama Ron. Padahal Ron sendiri bukan cowok tajir. Gak ada yang nyuruh lo kesini. Saka mengalihkan pandangannya. Tak mau mengalah begitu saja. Oh ya sudah, gak apa. Nanti gue tinggal bilang ke tante. Terus kalau perlu Arkan juga. Sisil mencondongkan tubuhnya lalu berbisik. Kalau lo yang perkosa tuh cewek sampai hamil,
Sisil merendahkan kalimat terakhirnya, tapi penuh penekanan.